Selamat datang pada mata kuliah Analisis Struktur 1. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas soal penegasan 1 pada video sebelumnya. Link video sebelumnya tersedia pada description box. Berikut ini soal nomor 1. Hitung dan gambarkan reaksi tumpuan, gaya lintang, dan momen pada balok sederhana di bawah ini. Di sini ada balok sederhana dengan bagian menggantung. Titik A merupakan tumpuan sendi dan titik B merupakan tumpuan roll. Di kedua tumpuan ini ada balok menggantung. Untuk langkah penyelesaian, yang pertama menghitung titik berat dari beban merata persegi, yang kedua menghitung titik berat dari beban merata segitiga. Kemudian langkah yang kedua adalah menghitung reaksi tumpuan, langkah yang ketiga menghitung gaya lintang, dan langkah yang terakhir adalah menghitung momen. Berikut untuk langkah yang pertama, yaitu menghitung titik berat pada beban merata persegi. Di sini disimbolkan sebagai R1 dengan rumusnya adalah Q1 kali L2. Diperoleh R1 sebesar 16 kN. Kemudian untuk R2 yaitu beban merata segitiga. Dengan rumusnya adalah setengah alas dikali tinggi. Diperoleh nilai R2 sebesar 5 kN. Selanjutnya menghitung reaksi tumpuan. Untuk reaksi tumpuan yaitu kita mencari RAV dan RBV. Yang pertama kita mencari RAV terlebih dahulu dengan persamaan sigma momen B sama dengan 0. Di mana penjabarannya adalah di sini RAV dikali L kemudian dikurangi P1 dikali jaraknya dari L1 sampai L4 kemudian dikurangi R1 dikali jaraknya 1/2 L2 ditambah jarak dari titik D sampai ke titik B yaitu L3 sampai L4. Kemudian dikurangi R2 dikali jaraknya 1/3. Jadi untuk beban merata segitiga ini apabila bentuk segitiganya seperti ini maka jarak dari titik berat ini ke tumpuan B 1/3. Kemudian ditambah, kenapa ditambah? Karena P2 ini searah jarum jam sehingga ditambah P2 dikali jaraknya L5. Diperoleh nilai RAV sebesar 18,06 kN. Kemudian untuk mencari RBV saya menggunakan cara cepat yaitu dengan persamaan sigma vertikal sama dengan 0. Penjabarannya RAV dan RBV-nya positif karena arahnya ke atas, kemudian dikurangi P1, P2, Q1 dan Q2 negatif karena arahnya ke bawah. Di sini untuk Q1 beban merata persegi rumusnya adalah Q1 dikali L2, kemudian untuk beban merata segitiga rumusnya adalah 1/2 Q2 dikali L4. Atau ini bisa disingkat R1 dan R2. Diperoleh nilai RBV-nya sebesar 8,94 kN. Selanjutnya adalah menghitung gaya lintang atau shear force. Yang pertama adalah SF dari titik C menuju titik A, yaitu ada gaya dari P1. Ini min P1 karena arah gayanya ke bawah. Sehingga SF dari C menuju A minus 4 kN. Kemudian SF pada titik tumpuan atau pada titik A yaitu penjabarannya perhitungan sebelumnya minus 4 ditambah RAV sehingga diperoleh SF di titik A 14,06 kN. Kemudian SF dari titik A sampai ke D yaitu hasil perhitungan sebelumnya 14,06 dikurangi titik berat atau nilai gaya beban merata di sepanjang balok AD yaitu Q1 dikali L2 sehingga diperoleh SF pada titik AD sebesar minus 1,94 kN. Kemudian SF dari titik D menuju ke E
Panjang balok ini tidak ada gaya yang bekerja, sehingga nilai SF pada titik D menuju ke E ini sama seperti pada SF dari A menuju ke D. Kemudian SF dari titik E menuju ke titik B, yaitu hasil perhitungan sebelumnya minus 1,94 dikurangi titik berat dari beban merata segitiga, sehingga diperoleh nilai SF dari titik E menuju ke B sebesar minus 6,94 kN. Kemudian SF pada titik tumpuan atau titik B, yaitu hasil dari perhitungan sebelumnya minus 6,94 ditambah RBV, diperoleh SF pada titik B sebesar 2 kN. Kemudian yang terakhir adalah SF dari titik B menuju titik F, yaitu hasil pada perhitungan sebelumnya 2 dikurangi P2, sehingga SF dari titik B menuju F 0 kN. Kemudian langkah yang terakhir adalah menghitung momen. Perhitungan momen pada titik C itu 0 kN. Kemudian momen pada titik A atau titik tumpuan yaitu penjabarannya minus P1 dikali jaraknya L1 ditambah RAV dikali jaraknya L. Diperoleh nilai momen pada titik A sebesar minus 4 kN. Kemudian momen pada titik D, penjabarannya adalah minus P1 dikali jaraknya dari L1 sampai L2 ditambah RAV dikali jaraknya L2 dikurangi titik berat R1 dikali jaraknya 1/2 dikali L2. Sehingga diperoleh nilai momen pada titik D sebesar 8,12 kN. Kemudian momen pada titik E, penjabarannya minus P1 dikali jaraknya L1 sampai L3, kemudian ditambah RAV karena arahnya searah jarum jam, sehingga positif RAV dikali jaraknya dari L2 sampai L3. Kemudian dikurangi karena arah gayanya berlawanan jarum jam, dikurangi R1 dikali jaraknya 1/2 L2 ditambah jarak dari titik D ke titik E sebesar L3. Sehingga diperoleh momen pada titik E sebesar 5,21 kN. Kemudian momen pada titik B atau tumpuan B, penjabarannya adalah P1 nilainya minus karena berlawanan jarum jam dikali jaraknya sepanjang L1 sampai L4. Kemudian RAV positif karena searah jarum jam dikali jaraknya dari L2 sampai L4. Kemudian R1 minus karena arah gayanya berlawanan dikali jaraknya 1/2 L2 ditambah jarak dari titik D ke titik B yaitu L3 sampai L4 dikurangi R2 dikali jaraknya 1/3 dikali L4, diperoleh nilai momen pada titik B minus 2,01 kN. Kemudian untuk momen pada titik F itu 0 kN. Setelah kita menghitung reaksi tumpuan, gaya lintang, dan momen, untuk selanjutnya adalah penggambaran diagram dari perhitungan tersebut. Yang pertama adalah diagram free body atau FBD. Kita gambarkan lagi konstruksi baloknya. Di sini tumpuan A sendi dan tumpuan B roll. Kemudian ada balok menggantung dengan beban terpusat dan di bentang tumpuan A sampai B ada beban merata persegi dan segitiga. Kemudian pada tumpuan A hanya ada satu gaya arah vertikal yaitu RAV sebesar 18,06 kN. Kemudian pada tumpuan B hanya ada satu gaya arah vertikal sebesar 8,94 kN. Diagram selanjutnya adalah shear force atau SFD.
Di sini pada titik C sampai A itu bentuk diagramnya adalah konstan. Karena di sini di atas balok dari titik C sampai A ada beban terpusat. Kemudian dari titik A sampai D bentuk diagramnya adalah linier. Karena di atas balok dari titik A sampai D ada beban merata. Kemudian dari titik D sampai E bentuk diagramnya konstan karena pada di atas balok tersebut tidak ada beban apapun. Kemudian dari titik E sampai B bentuk diagramnya adalah cekung. Karena di atas balok dari titik E sampai B ada beban merata bentuk segitiga. Kemudian dari titik B sampai F bentuk diagramnya adalah konstan. Kemudian yang terakhir adalah diagram momen atau bending moment atau BMD. Di sini dari titik C sampai A bentuk diagramnya adalah linier. Kemudian dari titik A sampai titik D bentuk diagramnya adalah lengkung. Dari titik D sampai E bentuk diagramnya adalah linier. Dari titik E sampai B bentuk diagramnya adalah lengkung. Dan dari titik B sampai F bentuk diagramnya linier. Untuk catatan, apabila bentuk diagram SFD di atas baloknya diberikan beban terpusat, maka bentuk diagram SFD-nya itu adalah konstan. Apabila di atas balok tersebut diberikan beban merata persegi, maka bentuk diagram SF-nya itu adalah linier. Kemudian apabila di atas balok tersebut diberikan beban segitiga, maka bentuk diagram SF-nya itu adalah cekung ataupun cembung. Kemudian catatan untuk bentuk diagram bending moment. Apabila di atas balok tersebut diberikan beban terpusat, baik itu beban terpusat vertikal ataupun miring, maka bentuk diagram momennya itu adalah linier. Kemudian apabila di atas balok tersebut diberikan beban merata, persegi maupun segitiga atau trapesium, maka bentuk diagram momennya itu adalah lengkung. Demikian pembahasan soal tentang balok sederhana dengan bagian menggantung yang diberikan beban kombinasi berupa beban terpusat, beban merata persegi, dan beban bentuk segitiga. Jika ada yang ingin didiskusikan berkaitan dengan pembahasan ini, silakan tuliskan pada kolom komentar. Sampai bertemu kembali pada pokok bahasan berikutnya.